pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri, PPN dan PPNBM atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Pemakaian sendiri itu dibagi dua, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif. Jadi kita untuk pemakaian sendiri itu harus bisa membedakan apakah untuk tujuan produktif, apakah untuk tujuan konsumtif. Ya. Untuk tujuan yang bersifat produktif tidak terhutang PPN dan PPNBM. Untuk yang tujuan konsumtif terhutang PPN dan PPNBM. Ya, yang sini tidak terhutang, yang sini terhutang. Jadi kita bisa membedakan atas pemakaian itu apakah untuk konsumtif atau produktif. Jika untuk produktif tidak terhutang PPN, jika konsumtif terhutang PPN. Kemudian pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma nanti dengan istilah apapun, apakah itu namanya hadiah, apakah sumbangan, apakah sampling, bonus, ya, yang sifatnya cuma-cuma itu terhutang PPN dan PPNBM. Penjelasannya sebagai berikut. Dasar Hukum PP nomor 1 tahun 2012, pemakaian sendiri BKP dan atau JKP merupakan penyerahan BKP atau JKP yang terhutang pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi terhutang PPN dan atau terhutang PPN dan PPNBM. Pemakaian sendiri BKP atau JKP yang dimaksud itu pada ayat 1 meliputi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif dan untuk tujuan konsumtif. Untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM kecuali pemakaian sendiri yang digunakan untuk melakukan penyerahan yang tidak terhutang pajak PPN, tidak terhutang PPN, atau penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jadi kecuali itu, yaitu penyerahan tidak terhutang PPN dan penyerahan dibebaskan nanti kode 08, nah dia terhutang. PPN yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP dalam rangka pemakaian sendiri BKP dan atau JKP dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi atas pajak masukan yang diperoleh atas pemakaian sendiri tadi tetap dapat dikreditkan. Yang dimaksud pemakaian sendiri BKP adalah pemakaian BKP untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Jadi pemakaian sendiri ini tidak mesti barang yang diproduksi sendiri, tapi juga atas pembelian gitu. Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri JKP adalah pemakaian JKP untuk kepentingan pengusaha, pengurus atau karyawannya. Itu termasuk definisi pemakaian sendiri BKP maupun JKP. Kemudian ayat 2, yang dimaksud dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP untuk tujuan produktif adalah pemakaian BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan, yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri BKP atau JKP untuk tujuan konsumtif adalah pemakaian BKP dan atau JKP yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi selanjutnya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi selanjutnya atau untuk kegiatan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan, baik kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Contoh pemakaian sendiri BKP atau JKP
untuk tujuan konsumtif. Pabrik minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi karyawan atau para tamu. Ya, itu untuk contoh yang konsumtif. Kemudian pabrikan sepatu dalam rangka promosi membeli topi dengan logo merek sepatu pabrik tersebut, sebagian dibagikan kepada karyawannya. Itu untuk konsumtif juga. Perusahaan telekomunikasi seluler memberikan fasilitas bebas biaya telepon seluler kepada para direksinya. Kemudian contoh berikutnya, pemakaian BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha pengusaha yang bersangkutan, yaitu pabrikan truk mempergunakan sendiri truk yang diproduksinya untuk kegiatan usaha mengangkut suku cadang. Ya. Yang kedua, pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai pengeras jalan di lingkungan pabrik. Perusahaan telekomunikasi menggunakan saluran teleponnya untuk kegiatan operasional perusahaan dalam berkomunikasi dengan mitra bisnisnya, yaitu yang tujuan produktif. Kemudian yang C, pemakaian BKP dan atau JKP untuk tujuan produktif yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Pabrikan minyak kelapa sawit menggunakan limbahnya berupa kulit dari inti sawit sebagai bahan pembakaran boiler dalam proses pabrikasi. Pabrikan kayu lapis menggunakan hasil produksinya berupa kayu lapis atau plywood untuk membungkus kayu lapis atau plywood yang akan dipasarkan agar tidak rusak. Perusahaan telekomunikasi menggunakan sambungan saluran teleponnya untuk melakukan penyerahan jasa provider internet kepada konsumennya. Ya, itu contoh-contohnya. Kemudian transaksi pemakaian sendiri untuk tujuan produktif terutang PPN atau PPN dan PPNBM dalam rangka memberikan kemudahan administrasi kepada PKP. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak dilakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPNBM. Kemudian administrasi tersebut diberikan karena PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif merupakan PM yang dapat dikreditkan. Jadi untuk pemakaian sendiri tujuan produktif ya diberikan kemudahan tidak memungut PPN. Sebab atas PM-nya waktu membeli itu dapat dikreditkan. Maka tidak memungut PPN. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pemakaian sendiri digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terhutang PPN atau mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak. Nah, ini tidak berlaku untuk penyerahannya. Penyerahannya itu penjualannya itu tidak terhutang PPN atau penyerahannya atau penjualannya itu dibebaskan pengenaan PPN, nanti kodenya 08. Ya. Pelakuan ini diberikan karena PPN yang dipungut oleh PKP atas pemakaian sendiri merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan. PM-nya tidak dapat dikreditkan. Ya. Contoh pemakaian sendiri tujuan produktif ini, misalnya pabrikan ban menggunakan produksi ban sendiri untuk truk yang digunakan untuk pengangkutan bahan produksinya dan kendaraan angkutan umumnya. Atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf A, tidak dilakukan pemungutan PPN. Namun demikian, atas pemakaian sendiri untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada contoh huruf B, tetap dipungut PPN karena digunakan untuk penyerahan angkutan umum yang merupakan penyerahan yang tidak terhutang pajak PPN. Ya. Jadi ini contohnya, pada umumnya kita kaidah umumnya terlebih dulu ya, untuk pemakaian sendiri yang tujuan produktif itu tidak terhutang PPN. Ya.
Kemudian dirinci untuk penyerahan yang tidak terutang PPN dan yang dibebaskan, maka dia terutang PPN. Ya, untuk yang A ini kan tujuan produktif, digunakan untuk ngangkut bahan produksinya. Maka untuk tujuan produktif, ya, bahan itu waktu dijual terutang PPN. Nah, maka dia pemakaian sendiri di sini dia tidak terutang PPN. Yang B ini waktu pemakaian sendiri, ya, itu terutang PPN sebab bahan produksi tadi itu dipakai kendaraan angkutan umumnya. Dia punya kendaraan angkutan umum, ya, plat kuning, itu penyerahannya kan tidak terutang, ya. Maka untuk pemakaian sendiri ban dia terutang PPN. Ya, mungkin di awal agak bingung, ya. Kemudian ayat 4, dalam hal BKP atau JKP yang dipakai sendiri tidak termasuk dalam kategori BKP atau JKP yang dibebaskan. PPN yang dibayar atas perolehan BKP atau JKP tersebut merupakan PM yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan. Dengan demikian, apabila yang dipakai sendiri adalah BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, PPN yang dibayar atas perolehan BKP dan JKP merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Demikian juga apabila barang atau jasa yang dipakai sendiri termasuk dalam jenis bukan BKP atau JKP, PPN yang dibayar atas perolehan BKP dan atau JKP tersebut merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ya. Untuk hal ini lebih jelasnya itu nanti waktu kode transaksi, yaitu kode 01 sampai 09 itu, ya. Baik, kalau disimpulkan dari penjelasan tadi itu kan bahasanya mungkin agak sedikit sulit, ya. Disimpulkannya seperti ini. Pemakaian sendiri tujuan produktif dan tujuan konsumtif. Untuk tujuan produktif itu dibedakan dilakukan pemungutan PPN, tidak dilakukan pemungutan PPN. Ya, kaidahnya yang berlaku umum, kaidah umumnya tidak dilakukan pemungutan PPN. Maksudnya tidak dibuatkan atau tidak diterbitkan faktur pajak. Ya. Yang mana nantinya itu yang dipakai sendiri outputnya adalah penyerahan yang terutang PPN seperti tadi, pemakaian ban oleh truk untuk mengangkut ban hasil produksinya, gitu, ya. Kemudian dilakukan pemungutan PPN, ya, outputnya waktu penyerahan tidak terutang PPN. Contoh yang tadi pemakaian ban tapi dipakai untuk armada, untuk transportasi, ya, armada atau transportasi yang penyerahannya tidak terutang PPN atau dibebaskan PPN, maka dia dilakukan pemungutan. Ya. Kemudian untuk yang konsumtif, ya, konsumtif itu pemakaian sendiri tapi tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, ya. Itu dilakukan pemungutan PPN. Jadi kalau disimpulkan, pemakaian sendiri untuk tujuan produktif yang sifatnya ini, ya, penyerahannya terutang PPN tidak perlu dibuatkan faktur pajak sepanjang digunakan untuk penyerahan yang terutang PPN. Nah, kalau gambarnya lebih gampang lagi seperti ini, teman-teman, ya. Ilustrasi pemakaian sendiri yang tujuan produktif, ya. Ini adalah pabrikan ban yang mana menghasilkan ban, ya. Ban tadi dipakai untuk truk pengangkut ban. Maksudnya pabrik ini punya truk, atas hasil produksinya dipakai ban tadi dipakai di truknya,
di truknya sendiri, jadi banyak nggak beli, ambil produksinya. Maka ini tidak dilakukan pemungutan PPN, maksudnya tidak diterbitkan faktur pajak, dia pemakaian sendiri tujuan produktif, yang mana waktu penyerahannya ban ini dijual, ya, ban ini dijual, hasil bannya dijual, itu terutang PPN. Terutang PPN itu memungut PPN. Kemudian di sini sama, ban ini dipakai untuk mobil angkutan umum. Jadi misalnya pabrikan ban ini punya usaha juga angkutan umum, jadi plat kuning gitu ya, angkutan umum, transportasi atau ya transportasi ya, lainnya itu angkutan umum. Nah, bannya dipakai, dia nggak beli ban tapi memakai produksi sendiri untuk angkutan umum di sini ya. Nah, angkutan umum ini atas penyerahan jasa angkutan umum itu tidak terutang PPN. Maka untuk penyerahan pemakaian sendiri tujuan produktif yang ini, dia dilakukan pemungutan PPN, diterbitkan faktur pajak, nanti DPP-nya adalah HPP-nya, harga pokok penjualannya ya, harga penjualannya, kodenya 04 DPP nilai lain. Kemudian contoh yang mudah lagi ya, tadi kan tetap penjelasannya, kemudian dipermudah, contohnya seperti ini ya, contoh yang lebih mudah lagi. Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif, misalnya PT Jawa Dwipa, perusahaan perdagangan elektronik ya, pada tanggal 31 Oktober 2012 mengambil persediaannya berupa sebuah laptop Asus Core i5 untuk dipakai oleh staf akuntansi ya. Jadi ada staf akuntansi yang barusan join di suatu perusahaan pada tanggal 31 Oktober 2022 misalnya ya. Kita tahu bahwa untuk staf akuntansi dalam bekerja pastinya membutuhkan sebagai salah satunya laptop sebagai alat untuk menunjang produktivitas ya. Perusahaan ini berdagang elektronik, salah satunya berdagang laptop. Nah, ngapain beli laptop? Ambil saja di persediaannya ya. Nah, kemudian atas pengambilan laptop ini, dia kalau dilihat ini untuk tujuan produktif, ada hubungan langsung dengan kegiatan manajemen perusahaan, akuntansi untuk membuat laporan keuangan, laporan perpajakan dan sebagainya, maka ini untuk tujuan produktif, maka tidak terutang PPN. Ya, penjelasannya kalau kita ke akuntansi, waktu beli laptop dulu salah satu persediaan PM-nya kan dikreditkan jadi pajak masukan ya. Waktu dipakai maka tidak perlu menerbitkan faktur pajak karena PM-nya waktu beli dia boleh dikreditkan, dapat dikreditkan. Nah, ini waktu dipakai menjadi peralatan kantor kan sama aja, waktu peralatan kantor PM-nya dapat dikreditkan kan. Nah, jadi sudah dapat dikreditkan maka boleh. Kemudian contoh yang berikutnya ya, ngasih gambaran yang lebih mudah, yaitu PT Jawa Dwipa sama di tanggal yang sama 31 Oktober 2022 mengambil persediaannya berupa sebuah laptop Asus Core i5 untuk dipakai Office Boy. Harga laptop tersebut 6 juta, HPP 5 juta. Nah, ini dipakai untuk Office Boy. Nah, padahal Office Boy itu tidak perlu menggunakan laptop ya. Jadi kan kerjaannya asistensi, membantu staf ya, mungkin untuk fotokopi dokumen, untuk asistensi lah ya, atau bahkan mungkin memenuhi kebutuhan manajemen dan sebagainya. Dia tidak perlu laptop ya. Laptop mungkin malah bisa mengganggu kinerja untuk medsos, mungkin untuk ngegame dan sebagainya. Atas ini dimasuk kategori tujuan konsumtif ya, maka dia terutang PPN ya, untuk terutang PPN, yaitu DPP-nya adalah HPP-nya, harga pokok
penjualan, harga pokok penjualan atau harga perolehannya, yaitu sebesar 5 juta, nanti kodenya 04. Ya, di sini kenapa DPP-nya adalah harga perolehannya, harga belinya, karena kan nggak dijual kan, ya. DPP itu intinya atas harga jual, ya, harga jual. Nah, tapi ini pakai harga beli atau harga perolehannya karena dia nggak dijual, nggak ada unsur laba di situ. Bisa membedakan? Baik, saya lanjut ya. Kemudian pemberian cuma-cuma. Ya, pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa imbalan pembayaran, baik berupa produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, termasuk pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Jadi pemberian cuma-cuma itu tidak mesti produksinya sendiri, tidak mesti persediaan sendiri, tapi bisa produksinya itu maksudnya beli, ya, barang persediaan atau beli dulu, ya. Itu kemudian diberikan kepada pihak lain, ya, baik namanya nanti hadiah, namanya sumbangan, namanya donasi, bahkan pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli, misalnya sampling gitu ya, sampling produk. Nah, jadi sampling produk, kalau kita mungkin waktu belanja di mall atau di pertokoan ada sampling, itu promosi teh, ya, kita minum teh, atau promosi kopi kadang gitu ya, setahu saya kalau kita belanja lah, itu kan dia ambil berapa buah untuk promosi, ya, itu pemberian cuma-cuma, ini terutang BPN, ya, terutang BPN. Kemudian untuk pemberian cuma-cuma ini misalnya juga misalnya kemarin waktu peringatan HUT RI ke-77, toko juga mungkin memberikan hadiah kepada pembeli yang mungkin 100 pembeli pertama atau jumlah tertentu, ya. Misalnya memberikan hadiah sebuah jam dinding, ya, sebuah kenang-kenangan yang lain, souvenir yang lain. Nah, itu padahal produk itu nggak dijual, bukan barang dagangannya, dia pesen beli jam dinding, kemudian dikasih logo perusahaan sebagai sarana promosi, itu juga terhutang BPN. Atau ibu-ibu mungkin waktu ada promo ini, beli sabun cuci 1 bonus 1, ya, atau sabun cuci yang kemasan tertentu dapat hadiah mungkin piring, mangkok dan sebagainya. Nah, itu juga terhutang BPN. Pemberian cuma-cuma, produk sendiri maupun bukan produk sendiri, terutang BPN dan harus diterbitkan faktur pajak seperti biasa. Pada kolom identitas pembeli diisi identitas pihak yang menerima BKP. BPN ini merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pihak yang menerima apabila memang berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, manajemen, atau pemasaran. Jadi bila memungkinkan ini, ya, dan nilainya mungkin katakanlah besar, ya, nilainya besar, ya, itu identitas pembelinya disebutkan nama pembelinya, ya, nama penerimanya. Tapi kalau memang ini kecil dan satu persatu gitu, misalnya tadi kan piring itu berapa sih nilainya, mangkok berapa nilainya, yaitu bisa dijadikan satu, ya, untuk satu satu pembeli, dalam satu bulan. Misalnya dalam bulan Agustus 2022 ada pemberian hadiah sebanyak 5 lusin, ya, satuannya lusin, ya, 5 lusin mangkok atas penjualan sabun cuci sekian, ya, itu cukup jadikan satu, kemudian nama pembelinya yaitu namanya PT tersebut. Kan nggak mungkin kita ngasih hadiah katakanlah pembelinya Ibu Susi, Ibu Wati, ya, itu kan sulit mengidentifikasinya. Nah, maka boleh dijadikan satu. Tapi kalau hadiahnya langsung nilainya cukup besar, pakai nama penerimanya. Cuma kadang tahu harga belinya gitu, ya, maksudnya tahu HPP-nya kalau itu persediaan kita. Kalau bukan persediaan sih tidak masalah gitu, ya. Jadi poin di sini atas pemberian cuma-cuma bentuk apapun itu terutang BPN
Ya, contohnya seperti ini. PT Gunung Makmur Sentosa, produsen mie kering, dalam rangka membantu korban bencana alam di daerah Purwokerto, memberikan mie kering dengan harga pokok penjualan 2 juta. Dia memberikan sumbangan, ada bencana alam, ada musibah, kemudian memberikan sumbangan. Sumbangannya adalah produksinya sendiri, yaitu berupa mie kering dengan HPP-nya 2 juta. Maka PT Gunung Santoso harus menerbitkan faktur pajak sebagai pajak keluaran dengan perincian DPP-nya 2 juta, PPN-nya yaitu 11% kali 2 juta senilai sama dengan 210.000. Kodenya 04 karena menggunakan DPP nilai lain. DPP nilai lain itu DPP-nya bukan harga jual tapi HPP-nya. Begitu ya. Jadi wajib menerbitkan faktur pajak. Nanti nama pembelinya siapa kan tidak bisa mengidentifikasi itu, kecuali ada identifikasi penerimanya apa itu ya, PMI ya mungkin ya, PMI cabang Purwokerto, atau penerimanya kecamatan atau kabupaten Purwokerto, itu namanya tersebut. Kalau dia disalurkan langsung ya langsung aja nama pembelinya adalah nama PT. Ya, ini penjelasannya. Pembelian cuma-cuma itu baik dari produksi atau persediaan atau non produksi atau non persediaan. Jadi beli dulu ya, beli dulu kemudian diberikan ya. Tadi contohnya tadi dia bukan produsen piring tapi ngasih hadiah piring ya. Atau kadang kita beli dapat sabuk, dapat payung ya, kita beli di toko-toko dengan sejumlah tertentu 1 juta 2 juta dapat hadiah, kan belum tentu dia jualan itu ya. Nanti bahkan mungkin kalender itu juga masuk pembelian cuma-cuma ya. Nah, itu terutang PPN itu, utang PPN ya. Kadang masih usum ya. Yang contohnya beli sabun dapat mangkok, beli motor dapat hadiah jaket. Kita beli motor itu Honda, Yamaha dan sebagainya, kadang dapat jaket ya. Kemudian memberikan hadiah untuk karyawan ya, karyawannya diberi hadiah. Nah, itu terutang PPN itu ya. Maksudnya ada karyawan berprestasi ya, persediaannya diberikan ke karyawan tersebut atau dibelikan dulu, belikan hadiah, kemudian mungkin dikemas dan sebagainya, itu terutang PPN. Sumbangan korban bencana alam yang tadi juga terutang. Donasi ke panti asuhan, sampling produk ya, itu terutang PPN. Kemudian contoh yang lain di mana di sini contohnya lebih informatif. Misalnya sama pembelian cuma-cuma untuk bencana. PT Fathahila menyumbangkan barang dagangannya berupa 1 truk selimut untuk membantu korban bencana gempa di Lombok senilai 345. Nah, nilai tersebut adalah harga jual ya, harga jual. Yang mana di harga jual tersebut adalah termasuk laba 15%. Labanya di dalam satuan persentase ya, bisa jadi dalam satuan rupiah ya. Maka di sini yang dicontoh 15%. Berapa PPN yang terutang atas sumbangan tersebut? Ya tadi ingat sumbangan itu terutang PPN ya, terutang PPN. Terutangnya atas HPP. Ya, di sini adalah harga jual 345. Diketahui laba atas penjualan tersebut adalah 15%. Maka berapa menghitung HPP-nya sebagai DPP matematika biasa, yaitu 100% dibagi 100% ditambah laba dikali harga jual. Harga jual itu kan termasuk laba ya. Maka 100% dibagi 115% dikali harga jualnya 345, maka DPP-nya 300 juta, PPN-nya dikali tarif yang berlaku yaitu 11% kali 300 juta sama dengan 33 juta. Karena DPP-nya bukan harga jual, yaitu dia harga perolehan atau HPP, maka kodenya 04 DPP nilai lain. DPP nilai lain atas pajak masukannya itu dapat dikreditkan. Ya, begitu. Kemudian contoh berikutnya ya. PT Aditya Makmur Sejahtera, perusahaan yang memproduksi kompor gas
Dalam rangka promosi produk barunya, PT Aditya memberikan secara gratis kepada CV Mawar usaha di bidang perdagangan kompor gas, satu buah kompor gas dengan harga penjualan sebesar 500.000. Jadi dia produsen memberikan satu unit, satu buah kompor gas kepada katakanlah distributor ya, atau ya pedagang kompor gas sebagai contoh. Maka PT Aditya harus menerbitkan faktur pajak sebagai PK dengan DPP 500.000, yaitu 11% dikali 500.000. Ya ini bukan harga penjual, oh ya HPP ya, 500.000. Bagi CV Mawar ya, faktur pajak yang diterima dari PT Aditya Sejahtera atas pembelian kompor gas tersebut merupakan PM yang dapat dikreditkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, manajemen dan pemasaran ya. Jadi tadi atas pemberian hadiah ya, pemberian hadiah itu terutang PPN ya dengan harga DPP-nya harga perolehan. Tapi di sini akhirnya PT Mawar bisa melihat itu, loh ternyata harga kompornya ini 500.000 ya, HPP-nya kok dijual aku 1,5 juta. Nah, itu kan tidak elok ya. Nah, maka boleh nanti pakai namanya PT begitu ya. Ini kan kalau kita jual dapat faktur pajak 500, PT Aditya akan tahu ya, PT Mawar akan tahu ini, oh ternyata HPP-nya 500 dijual ke saya 1,5, jual konsumen ini berarti cuannya banyak ini ya, begitu ya. Jadi boleh HPP-nya pakai nama pakai nama PT, tapi nanti tidak dapat dikreditkan.